warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang layanan literatur dan jenis-jenis layanan literatur, yang beranggotakan saya sendiri, R. Santi Martin dengan NIM 1930304009 dan Natia Angelia 1930304022. Yang pertama, layanan literatur. Layanan literatur ini diartikan sebagai sumber ataupun acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan. Literatur ini juga dapat diartikan sebagai bahan rujukan yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu. Literatur dapat berupa buku ataupun berbagai macam tulisan lainnya. Menurut Al-Glosary of Library and Information Science sendiri mengartikan bahwa layanan literatur ini merupakan sebagai bahan bacaan yang dipakai dalam berbagai macam aktivitas, baik secara intelektual ataupun rekreasi. Yang kedua, jenis-jenis layanan literatur. Yang pertama ada literatur umum. Literatur umum merupakan koleksi umum yang terdiri dari berbagai macam buku bacaan mulai dari tingkat anak-anak maupun dewasa. Jenis ini biasanya diletakkan pada rak terbuka dan dapat digunakan oleh siapa saja. Yang kedua ada koleksi referensi. Koleksi referensi ini merupakan koleksi umum yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam pembuatan karya ilmiah. Contohnya seperti tesis, skripsi, disertasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada jenis literatur berdasarkan tingkat kedalaman. Yang pertama ada literatur primer. Merupakan literatur yang berasal dari hasil penelitian yang mana hasil penelitian tersebut belum keluar. Literatur ini biasanya berisikan gagasan dan teori-teori baru. Yang kedua ada literatur sekunder, yaitu literatur yang dibuat dengan merujuk ataupun mengutip dari hasil literatur primer, yang mana literatur ini berisikan teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya atau teori yang sudah ada pada literatur primer yang telah diteliti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis literatur menurut sifatnya. Yang pertama, dokumen tekstual, yaitu berisikan berbagai macam teks tertulis yang dapat dibaca oleh penggunanya. Yang kedua, dokumen non-tekstual, yaitu literatur yang berisi tentang informasi yang tertuang dalam bentuk selain teks, seperti gambar, foto, suara, dan lain-lain. Yang ketiga, dokumen campuran, yaitu literatur dokumen campuran merupakan literatur yang isinya gabungan dari literatur tekstual dan literatur non-tekstual. Jenis literatur yang satu ini biasanya dibuat setelah literatur dokumen tekstual dan literatur dokumen non-tekstual telah diterbitkan. Selanjutnya, fungsi literatur. Yang pertama, membantu penggunanya dalam mencari informasi yang diperlukan. Yang kedua, memperkuat informasi yang diperoleh dari analisis atau hipotesa. Yang ketiga, informasi tambahan sebagai pelengkap suatu informasi. Baiklah, sekian, terima kasih.